Padahal tau-tau jelas tuh anak lu. Kalau misalkan lu emang gak mau tanggung jawab, dari awal jangan bikin anak. Yang jelas-jelas udah tahu itu pasti anak lu, kenapa disuruh tes DNA? Maki-maki, cacian, hinaan, itu semua nggak pantas didapetin oleh orang yang dia hamil. Pertama hamil anak dia ya. Nah gimana ya? Gue merit sih, tapi awal hamil sampai anak usia 2 tahun ketemunya baru sekali. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lu semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian masih subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus gitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denny Seresta, Coco Flowit, si Coco Cici. Terus gitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus gitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Denis.Cagesta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Hai semua, mohon maaf hari ini gue sambil makan permen karena mulut gue udah pahit-pahit gitu, gue gak tau kenapa. Nah, terus gitu kembali ke acara BT Story, dimana yang gue menceritakan story-story gue dan orang lain juga menceritakan tentang pengalaman cerita kalian juga. Jadi yang fungsinya itu untuk saling menguatkan dan tahu kita tuh nggak sendiri, dan kita tuh tahu di luar sana masih banyak orang yang masalahnya lebih parah, bahkan ya lebih parah. Kita harus sebagai manusia harus bersyukur. Maaf, mau bersin. Oke, jadi ini bermula. Bentar. Nggak enak ya cerita makan permen. Ini pahit mulutnya. Duh, salah. Oke guys, jadi ini bermula dari awal kemarin gue bikin Q&A. Yang gue tanya, pernah nggak sih ada pengalaman di luar sana yang pengalamannya ceritanya sama kayak gue? Oke, terus gitu, habis itu ada beberapa yang balas. Terus gitu, ada beberapa yang balas di Q&A, ada beberapa yang balas di DM. Sekarang kita bacain yang balas di Q&A dulu ya. Oke, terus aku pernah di posisi kamu. Berat sih jalannya sendiri, terus nggak tanggung jawab suruh tes DNA juga. Ini cowok-cowok tuh ada apa sih? Kenapa sih suka hobi banget tes DNA? Padahal tau-tau jelas tuh anak lu. Kalau misalkan lu emang gak mau tanggung jawab, dari awal jangan bikin anak. Iya kan? Terus kenapa kalau misalkan udah tahu itu anak lu, kenapa masih suruh tes DNA juga? Gunanya apa untuk... Gue tuh sampai sekarang juga masih bingung. Yang jelas-jelas udah tahu itu pasti anak lu, kenapa disuruh tes DNA gitu? Gunanya apa? Gunanya untuk ngehancurin mental cewek yang lu buntingin, atau lu nggak mau tanggung jawab apa gimana? Itu kan lu tahu itu akan menghancurkan mental orang yang lu buntingin. Lu sengaja ngomong gitu, maksudnya apa? Lu mau anaknya kenapa-napa apa gimana gitu loh? Kan nyari alasan buat kabur atau gimana? Iya kan? Kenapa mesti suruh tes DNA kalau tahu itu anak lu gitu? Aduh, bentar ya. Dan nyatanya setelah gue cerita kemarin, banyak banget yang DM sama gue, dan begitu banyak banget teman gue, dan banyak banget juga beberapa temannya teman gue tuh cerita sama gue juga gitu, banyak, ternyata banyak, gue juga baru tahu setelah gue mengalami ya. Parah, gue bingung pada kenapa sih. Apa dia lupa ya? Oke. Terus gitu setelah dia ngomong gitu, gue tanya, terus kamu tes nggak akhirnya kak? Terus dia bilang, enggak kak, anaknya juga udah nggak ada. Kakak masih beruntung loh, mamanya tahu dan kasih semangat. Kalau aku
nggak ada yang tahu kecuali dia. Sampai keguguran pun nggak ada yang tahu, pendarahannya sendiri sakit, keguguran sendiri, biaya pun sendiri. Nah itu kan akibatnya loh, dampaknya loh. Kalau misalkan lu menekan mental cewek yang hamil, itu cewek bisa keguguran, bener itu. Karena kalau misalkan kehamilan muda gitu ya, kayak 1-3 bulan, itu bener-bener nggak boleh stres sama sekali. Sama sekali nggak boleh stres. Harusnya tuh lu waktu lagi awal-awal hamil tuh harusnya lu support bini lu atau cewek lu atau siapa lu lah yang lu hamilin, lu support lah. Jangan digituin. Akibatnya kayak gini. Kan ruginya sebenarnya di dua-duanya sih. Kalau di cewek, badannya jadi pertama nggak sehat. Terus udah gitu, yang kedua pasti kehilangan. Karena biar gimana pun, yang ngalamin kerugian lebih besar adalah cewek. Karena dia kan merasakan, anaknya kan di kita. Pasti lebih berasa lah. Belum lagi batin, belum lagi mental, itu parah. Cowok gak boleh kayak gitu, jahat banget. Cowok-cowok tuh harus ingat, lu tuh lahir dari rahim perempuan. Kalau nggak ada perempuan, lu tuh nggak dilahirkan. Karena lu nggak bisa ngelahirin. Terus dijaga ya kak, anaknya jangan kayak aku karena ketakutan jadi keguguran. Tuh dengar tuh. Tapi hikmahnya walau anaknya udah nggak ada, aku merasa bersalah. Jadi ibu sekarang berubah yang lebih baik. Aku untuk anakku nanti bisa bangga punya ibu seperti aku. Benar kata Kak Denis, baby tidak ada yang terlihat haram. Karena pernah merasa mengandung, hidupku lebih berarti dari sebuah semangat kak. Tuh, emang benar banyak banget yang DM gue juga kan ngatain gue. Anak haram apa segala macem, menurut gue nggak ada bayi yang tadi haram. Mungkin yang salah itu, udah pasti yang salah itu orang tuanya. Oke lah gue dikatain nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan sampai anak gue dikatain kayak anak haram apa segala macam, nggak ada hubungannya sih. Orang dia nggak tahu apa-apa, dia juga nggak minta lahir ke dunia ini kok. Yang bikin dia ada di dunia ini kan karena gue sama bapaknya itu yang bikin dia terakhir ada di dunia ini, dihadir. Jadi ya harus tanggung jawab lah. Terus gue bilang terima kasih kak. Nah kalau misalkan dari sini kita ambil dari pengalaman dia ya, ini benar kan sesuai yang gue bilang tadi, kalau misalkan istri atau calon istri atau pacar kan hamil, kalian jangan bikin stres, bisa keguguran efeknya. Jangan pernah lah kalian menyepelekan mental seorang wanita, apalagi yang mengandung anak lo. Oke, next. Jadi dia cerita, kadang aku ingin sekali berbagi kesaksian hidup ini ke kamu, cuma terlalu panjang dan sakit, tapi aku hanya bisa bilang, sesakit apa kehidupan ini, percaya bahwa jubah Yesus sedang membungkus kita. Itu kekuatan kita. Pahit dan sakit yang kita alami tidak sebanding yang Yesus alami. Betul itu. Terus gue jawab amin, makasih. Sedikit mimpi yang bisa aku share. Aku pernah mimpi rumah mewah yang aku punya di kalangan elit terbakar. Tapi rumah aku tidak. Tampak ruang masih cantik berkilau. Ketika aku masuk, ternyata semua hangus terbakar menjadi abu. Lalu aku jalan ke ruang menangis. Tiba-tiba ada cahaya terang mengusap rambut dengan kalimat, jangan sedih anakku. Ada aku di sampingmu, aku akan menjagamu. Arti mimpi itu adalah apa yang aku alami, rumah itu adalah tubuh kita. Tidak terbakar adalah aku bisa ceria, dalam hangus adalah hati, dan perasaan kita yang hancur tersakiti. Namun kalimat itu adalah bahasanya Yesus selalu berserta kita untuk menolong kita. Percaya deh, hanya ini yang Cici bisa ucapkan. Kita nggak sempurna, tapi kejadian ini menyempurnakan hidup kita ke depannya. Selalu berdoa dan ingat deh, bye harus sehat karena itu kunci hidup barumu. Love you DC. Terus aku terima kasih kakak. Oke, thank you. Ini untuk masukannya. Ya memang gua sekecil apapun support dari kalian itu berarti. Thank you. Ya benar juga, ya kita harus bersyukur. Dan Tuhan itu selalu beserta kita, amin. Ada kita sekarang bacain Q&A ya. Oke, next. Aku pas pacaran lagi hamil, anaknya posisi MBA. Yang dibawa ke rumah bukan aku, tapi cewek lain. Waduh. Dia lagi hamil sama anaknya dia. MBA itu married by accident kan? Terus yang dibawa ke rumah bukan aku, tapi cewek lain. Itu parah banget loh. Terus ngapain lu hamilin dia? Aku bingung ya, cowok-cowok bisa begitu ya. Ini statusnya kamu pacaran apa gimana? Merit dong harusnya. MBA dong. Paling kan nikah kan, merit kan berarti sudah setelah dia nikah kan. Aku pacaran lagi hamil, anaknya posisi MBA. Yang dibawa ke rumah bukan aku, tapi cewek lain. Apa jangan-jangan belum nikah? Dia salah ngomong kali ya. Iya, dia MBA, posisi MBA, merit by kalau udah MBA, kalau MBA berarti udah nikah. Tapi emang laki-laki itu dajal ya, berarti nggak cukup satu. Maunya dua, maunya berapa sih? Coba jawab tolong editor. Maunya berapa gitu loh. Apa sih? Gue bingung mau cari
Ya cuma begitu. Capek juga lah. Oke. 3 boleh 3 mau 3. Emang mampu bikin bahagia semuanya? Jangan disakitin. Kalau nggak bahagia semua, sedih semuanya, udah nggak adil. Karma ya aku sumpahin. Jangan. Kalau diceritain kisah aku lebih sedih Kak. Semoga kalian squad ya happy, single mom hug. Peluk, makasih ya supportnya. Ini berarti buat gue kok. Support kecil, kata-kata kecil menemani gue setiap malam. Thank you. Aku single mom, ngurus anak sendiri. Sekarang anaknya udah SMP. Alhamdulillah aku mampu. Semangat. Kalau misalkan ini kata-kata seperti ini yang bikin gue berpikiran. Kalau misalkan orang lain bisa, kenapa gue nggak bisa? Gitu. Itu menguatkan. Dan ini yang memperbaiki mental gue secara perlahan setiap malam ya. Emang nggak langsung karena semuanya butuh proses. Tapi gue yakin gue pasti bisa. Aku baru sebulan nikah, udah ditarik lagi saat hamil, kemana-mana sendiri. Kok bisa ya sebulan nikah? Aku baru sebulan nikah udah ditarik saat lagi hamil, kemana-mana sendiri. Kok bisa ya kalau misalkan orang pas lagi hamil terus gitu ditarik itu diceraiin ya? Iya. Terus kalau ceweknya kamu gimana? Udah ditarik saat lagi hamil, kemana-mana sendiri. Buset, tapi kan lagi hamil emang boleh ditarik? Saya kurang tahu tuh. Tapi cowoknya juga gokil juga ya, nggak punya perasaan di mana-mana tuh. Kalau misalkan ceweknya lagi hamil tuh ngertiin. Emosi deh gue. Alhamdulillah aku mampu dan gak nyangka ternyata aku sekuat itu. Sekarang usia anakku 9 tahun. Hey, kamu kuat dan kamu ibu yang hebat. Kalau kalian bisa, aku juga pasti bisa. Sama kayak saya Kak, yang harus berjuang sendiri untuk bayi. Sampai mau dites DNA. Ada apa sih dengan tes DNA? Gue bingung dengan laki-laki ini loh, asli loh. Mamaku single mom dari umurku hamil 5 bulan. Mamaku cerai dengan papaku karena KDRT. Kalau misalkan KDRT itu biasanya tuh karena pemabok doang atau ada nggak sih yang pure KDRT karena bukan mabok? Iya, temperamen ada juga ya. Ada juga orang-orang tuh beraneka macam ragam. Makanya kalau misalkan sebelum nikah, sebelum hamil kayak gue gini, ada baiknya kita harus mengenal lebih pasangan lebih dalam sih. Karena kenal lama itu nggak menjamin. Kenal lama nggak menjamin. Gue kenal puluhan tahun juga nggak menjamin. Ya begitulah hidup. Banyak Kak, aku pun salah satunya, tapi kita bawa happy, anak penguat kita, amin. Makanya itu kan gue selalu berpikir kan, abis gelap terbit terang. Nanti ke saat anak gue lahir, semuanya akan lebih indah. Karena ada komen-komenan dari kalian, karena ada wejangan dari mama aku, kakak aku, semua pada bilang, kalau misalkan nanti anaknya udah lahir, lu nggak mau peduli lagi sama bapaknya. Karena udah ngurusan aku udah full power, udah nggak mau ribet pasti. Ada kakak, tapi bedanya kakak artis, aku orang biasa. Sama lah, kan kita sama-sama manusia guys, sama bedanya. Sama-sama punya perasaan kita guys. Pokoknya kita harus tolak laki-laki yang memaki-maki cewek hamil. Tolak laki-laki yang kasar saat ceweknya lagi hamil. Maki-maki, cacian, hinaan, itu semua nggak pantas didapetin oleh orang yang lagi hamil. Pertama hamil anak dia ya. Aku single dan aku dengan sampai anakku besar nggak nampak bapaknya menghilang dia. Mati apa gimana? Aku single mom dari anakku dalam kandungan sampai anakku besar nggak nampak bapaknya menghilang dia. Kok bisa ya tega gitu ya? Kamu kalau misalkan, aku mau nanya nih sekarang ke cowok yang ada di sini. Kamu kalau misalkan ini punya pacar, terus pacar kamu lagi hamil, kepikiran nggak sih? Kepikiran lah. Hah? Kok jawabnya lu kayak? Kok jawabnya cepet gitu? Pernah hamil enggak? Oh. Enggak, kalau misalkan lagi hamil. Iya. Kepikiran nggak sih? Kepikiran lah. Pasti? Pasti. Kepikiran apa tanggung jawabnya bagaimana? Kasian gak sih kalau wanita dibiarin aja kalau lagi posisi kayak gitu? Kasian ya. Berarti hamil sama siapa dulu? Ini laki-laki hamil juga kayak gitu ya. Hamil sama siapa dulu? Nah, kalau hamilan anak dia. Guys, itu namanya Afi guys, bisa dihujat guys. Ya, disebut. Sensor sendiri. Bisa kalian hujat. Ternyata ada oknum-oknum seperti ini yang bikin lelaki kacau di Indonesia. Ya, ini oknum. Jadi kamu kalau misalnya cewek kamu hamil, apa sih kamu tanya anak siapa gitu? Iya kan nggak tahu dia main sama siapa aja. Masih pacaran bisa aja kan dia sama siapa aja. Bangke. Kecuali 4 bulan sama aku di Bangkok gitu kan udah aku.
Ya udah, gue terima lah. Urusannya itu. Iya. Pulang ke rumah masing-masing kan habis main nih, kita nggak tahu ya. Oh, kalau beda rumah gitu. Iya. Oh, kalau satu rumah enggak dong? Ya enggak dong, masih apa dia? Amat ya kita. Oke. Aku single mom, 2 anak dan dua-duanya beda bapak. Mantap. Yang penting kamu berjuang, yang penting kamu semangat, yang penting kamu tanggung jawab. Nah itu yang saya maksud tadi. Itu guys, Alfi guys namanya guys. Mirip, tapi bedanya aku digendaliin sama keluarganya. Bedanya aku sempat nikah dan memilih untuk pisah. Jadi kepikiran. Apapun itu doakan gue yang terbaik ya guys. Doakan gue tidak salah jalan, dan kalau misalkan memang salah jalan ya sudah dituntun kembali ke yang benar. Semangat kak, semoga bayi dan ibunya sehat selalu. Makasih, sarang he. Aku seneng loh, tiap malam gue baca-bacain ginian walaupun kelihatannya kata-katanya biasa aja, tapi cukup membangun dan menemani gue. Aku janda punya anak satu dari 3,5 bulan anakku ditinggal ayahnya. Jadi ceraiin gitu? Kok bisa ya? 3,5 bulan bukan lagi lucu-lucunya ya? Emang suka, laki-laki tuh suka nggak ada otak ya? Ya iyalah, ini kan ninggalin lagi, anaknya masih 3,5 bulan, pasti kan lagi lucu-lucunya. Salah bukan laki-laki, lakinya dia. Oh iya, lakinya dia. Iya benar-benar. Aku banget kisahnya Cici sama kayak aku. Awal hampir frustasi dan alhamdulillah bisa besar anak sendiri. Amin. Aku percayalah setelah anaknya lahir semua berat akan terasa ringan demi anak Ci. Amin. 6 bulan lagi ya. Semangat. Tapi yang paling susah itu adalah proses ya. Tapi setelah prosesnya memang pasti baik. Aku single mom, tapi aku pisah setelah anak kedua umur 4 tahun. Jangan sedih, kita kuat, kita mandiri. Betul. Hai Dennis, sekarang aku lagi hamil dan aku benar-benar sendirian. Tapi demi anak ini, lahir ke dunia aku harus kuat. Benar, karena ibu yang kuat adalah anak yang kuat. Ibu yang happy adalah anak yang happy. Jadi gue baca-baca kan nama IG-nya Tips Bumil. Itu gue bacain tiap malam sebelum bobo. Tips Bumil atau teman Bumil gitu. Jadi gue bacain. Jadi di situ kan kasih tips. Katanya kalau misalkan ibunya stres, nanti anaknya stres. Terus juga banyak juga yang tek-tekin gue. Kalau misalkan kita nangis di dalam kandungan ada yang terjadi sama anaknya seperti apa. Gitu. Makanya ya bersyukur gue sekarang udah 1 hari nggak nangis. Ada aku kak yang sama sekali nggak pernah dinafkahi anakku. Jangankan nafkah, ditengok atau dilihat juga nggak. Gue bingung kadang-kadang sama cowok ya. Bener kan ya? Binatang aja, anjing gua kayak si Coco gitu. Kalau misalkan bini lagi bunting, dia overprotective loh. Sampai gigitin semua orang. Iya, semuanya overprotective. Dan kalau misalkan anaknya keluar, dia overprotective. Mereka, kok laki yang manusia ini tidak punya rasa manusiaan sama sekali ya? Gue married sih, tapi awal hamil sampai anak usia 2 tahun ketemunya baru sekali di Bangkok. Ah, gimana ya? Gue married sih, tapi awal hamil sampai anak usia 2 tahun ketemunya baru sekali. Bukan JK kan? Coba dijelaskan itu siapa? Coba dijelasin siapa? Bukan sindiran kan? Cici, aku sama kayak Kak Dennis. Dia waktu itu hamil tapi lakinya nggak mau tanggung jawab. Emang laki-laki begini mesti diapain nih? Kayaknya mesti dibakar-bakarin apa gimana sih? Mesti dibakar massal kayaknya ya. Gimana ini menanggapi? Hah? Dibuatin grup WA. Dibikinin grup WA deh. Iya, disebutin kali ya namanya ya. Sebutin nama laki yang tidak bertanggung jawab dalam hidup kalian. Gue kiranya gitu ya. Nama IG-nya. Terus kita kata-katain guys. Gimana guys? Tapi kalau misalkan tanggung jawab itu nggak bisa dipaksain sih ya. Kayak, lu tanggung jawab. Nggak bisa gitu. Itu kan mesti datang sendiri dari lakinya ya. Kalau lakinya nggak mau, lu mau ngomong apa? Lu mau ngejar tanggung jawabnya pakai gimana? Nggak sehat nanti. Iya, nggak sehat. Pasti lu nya diinjek-injek harga diri lo. Terus udah gitu, belum mungkin injek-injek. Apalagi kalau misalkan lu nggak bisa cari duit. Untung gue biayain lu. Iya, gua aja bisa. Kenapa sih jadi cewek? Susah amat dibilangin. Emang gua aja bisa cari duit dikata-katain. Gimana nggak bisa cari duit? Makanya guys, pentingnya itu bisa cari duit sendiri, usaha. Aduh amin, untung gua bisa. Kok bisa gitu ya laki-laki ya, amit-amit deh gua. Amit-amit ya, deh bye, jangan sampai ketemu laki kayak gitu. Kalau kamu sampai jadi laki, jangan sampai jadi laki begitu, amit-amit. Jangan pernah merasa sedih, ingat kak, di rahim itu adalah mutiara, amin, itu benar. Ci, aku sempat single mom. Ci Dennis masuk grup single mom Indonesia yuk. Banyak yang senasib. Boleh join? Gue bikin. Mau dong gue ikut join dong. Masukin gue ke grup. Bikin grup sempet single. Kok sempet sih? Berarti udah enggak dong?
Nikah Iya, lagi. iya, nikah Oh nikah lagi, amin di Tuhan. Dapat dari grup ini mungkin. Oh dapat di grup. Om cewek semua dong. Enggak kan koneksi rebutan gitu. Oh ini mantan aku nih gitu, ambil aja gitu. Oh gitu ya. Mau dong masuk join. Gimana caranya join kakak? Oke. Gua nih bedanya kaki gue meninggal bukan kabur gitu. Gua bisa makan apa kecuali makan nasi sama kerupuk. Aku turut duka cita ya. Nah, semoga kakak dan keluarga diberikan kekuatan. Amin. Amin. Kak, kamu nggak sendirian kok. Aku mengalami hal yang seperti kakak. Ya memang kita nggak sendirian. Jadi kita harus bersyukur juga. Ada beberapa poin yang kita lebih, kalau kita ada lebih beruntung dibandingkan kita harus bersyukur. Karena kadang-kadang yang bisa bikin kita bertahan tuh adalah bersyukur dan dekat sama Tuhan dan berserah sih. Kalau di titik terendah cuma bisa itu doang. Kalau ada titik terendah kayak gue kemarin gitu cuma bisa berserah doang. Mau pasrah aja sama Tuhan mau gimana. Yang pasti Tuhan pasti kasih kita jalan yang terbaik. Terus sama bersyukur sama apa yang kita punya di sekeliling kita. Itu aja. Duh kak, aku kak ngebesarin anak sendiri tapi harus kuat kak, mental harus strong. Amin. Ada kak, banyak aku pun sama suami kawin lagi aku. Ngurus anak sendiri, biaya sendiri rasanya hebat banget. Gue jadi deg-degan. Tapi emang anak itu mahal loh, super mahal kan? Ngurusin diri gue aja mahal. Gimana anak? Sekolah. Susu dulu dah, susu. Susu ya? Susu dulu dah. Susu mahal loh ya? Mahal. Terus gue main makanan sehari-hari yang kita makan. Terus sekolah. Terus Sekolah sampai gede. sampai gede. SD, SMP, SMA, S1, S2, aku S3. Terus sama jajannya. Terus begini tuh. Aduh. Kencannya belum. Kencannya. Biaya pacarannya belum. Kalau Biaya cowok, pacaran, iya. Cowok cari duit sendiri lah. Jadi cari duitnya dari AdSense lah. Gue modalin kalau YouTube, jadi YouTuber ya. Aku kak, aku single mom 5 tahun, pahit banget, sedih, kesal, tapi kuat demi anak. Amin. Kita harus kuat demi anak. Ada kak, mamaku dia benar-benar ngebesarin saya sendiri sampai punya rumah, sekarang umurku 28 tahun. Ih, hebat. Hebat beneran. Karena ya benar-benar kalau misalnya dipikir-pikir yang paling kalau superhero tuh ada apa enggak? Ada itu ibu. Dia kuat tuh, dia bisa kerja, cari duit, udah di rumah nyuci apa segala macam masih bisa cari duit. Bersyukur kalian punya ibu yang sayang sama kalian. Gitu. Jadi sekarang gue paham kenapa surga aja telapak kaki ibu. Kayak ya gitu. Karena ibu satu-satunya orang yang ada buat kita memperjuangkan habis-habisan, dan kayak emak gue gitu menerima segala macam kesalahan gue yang bertubi-tubi setiap bulan beda-beda. Itu luar biasa sekali. Dan gue bikin malu keluarga dan gue meminta maaf. Dan dia tetap memaafkan. Dan dia tidak menghakimi gue. Dia nggak buang gue, dia nggak usir gue. Dia bilang gue salah, memang gue salah. Dan dia bilang gue goblok apa, gue dimaki-maki. Tapi ya dia tidak pernah membuang gue. Dia selalu jadi garda terdepan buat gue. Itu guys, sayangilah ibu kalian mumpung masih ada. Terus udah gitu bahagiain ibu kalian mumpung masih ada. Ajak dia jalan-jalan, kasih dia makanan enak selagi kalian bisa. Ingat, kalau misalnya udah gak ada baru kalian nyesel. Jangan sampai itu terjadi. Dan jangan biarkan mama kalian sakit hati. Doain juga semoga gue bisa bikin mama gue happy. Dan kalau misalkan nanti gue jadi ibu, semoga gue bisa jadi ibu yang baik seperti mama gue terhadap gue. Oke? Sampai sini dulu guys. DC story-nya nanti lanjut lagi di next ya. Bye!